Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Devi di channel Devi Fauzia yang akan selalu membahas seputar pengalamanku selama aku terkena GERD dan psikosomatik. Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah selalu menonton setiap videoku, kalian yang like serta kalian yang telah komen di kolom komentar. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu karena itu merupakan salah satu bentuk dukungan kalian kepadaku agar aku selalu termotivasi setiap harinya untuk membuat video sharing. Teman-teman, semoga apa yang aku bagikan, kisahku tentang sensasi-sensasi apa saja yang aku lakukan itu bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jadi hari ini aku mau mengajak kalian untuk mensyukuri hal-hal yang ada di sekitar kita agar kalian tidak terlalu banyak mengeluh, agar kalian tidak menyalahkan siapa-siapa, karena memang aku yakin apapun yang terjadi pada kita saat ini itu adalah akibat dari hal-hal yang telah kita lakukan di waktu yang lampau gitu teman-teman. Di waktu yang lampau dengan waktu yang durasi yang begitu lama yang kita tidak memikirkan akibatnya, sekarang benar-benar dikasih dikasih rem nih sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau pola pikirmu itu sudah enggak baik, pola makanmu tidak baik, pola hidupmu itu tidak baik. Jadi dikasih rem, dikasihlah penyakit ini agar kita Agar kita lebih aware lagi tentang pola makan yang sehat, tentang pola hidup yang sehat, serta bagaimana caranya mengolah pola pikir teman-teman. Jadi sekali lagi, apapun yang terjadi pada kita saat ini, aku yakin itu karena ada berbagai macam hal yang terjadi di waktu yang lalu teman-teman. Contohnya di pola makan. Dulu selama bertahun-tahun kita makan sekarepan gitu ya, makannya sembarangan, entah itu pedes-pedes, entah itu yang kecut-kecut gitu. Apapun itu kita makan tanpa kita tahu nih efeknya apa, dan kita rasakan efeknya itu sekarang teman-teman. Jadi sangat wajar ketika kita dulu makan yang sembarangan gitu ya. Akhirnya akibatnya nih sekarang terjadi karena di usia-usia sekarang 30-an gitu ya. Semakin tua kan proses pencernaan kita itu tidak seperti dulu lagi. Jadi ketika dulu kita bisa makan sembarang ini itu, akhirnya sekarang perlu direm nih. Untuk apa? Sebenarnya untuk menjaga kesehatan kita teman-teman. Dulu selama berpuluh-puluh tahun kita bisa makan ini, bisa makan itu. Nah sekarang kita dikasih rambu-rambu dulu nih, jangan makan hal-hal yang tidak sehat. Sebenarnya memang untuk kesehatan kita. Dan kalau kita menerima itu dengan ikhlas, tahu ilmunya gitu ya, menerima itu dengan ikhlas, maka pasti kita tidak akan mengeluh. Kita akan lebih bersyukur lagi karena ini merupakan teguran bagi kita agar bisa memperbaiki pola makan kita yang enak di lidah, enak di mulut, rasanya tuh enak banget, tapi sebenarnya tidak cocok untuk lambung kita teman-teman. Nah itu merupakan rem lah, kalau aku bilang itu rem. Kita bertahun-tahun sudah makan sembarangan, makan pedes, makan ini, makan itu, makan lemak-lemak, dan itu kita tahu itu tidak sehat ya, hanya rasanya tuh pasti enak banget. Jadi sekarang ketika kita dikasih lambung kita lagi bermasalah nih, sebaiknya dihindari makanan-makanan yang memang tidak menyehatkan teman-teman. Kita dikasih rem, jangan dulu makan ini gitu ya. Soalnya dulu kan kita makannya memang, kalau aku dulu makannya benar-benar tidak kontrol, makan yang lemak-lemak, makan yang enak-enak, makan yang pedes-pedes, dan itu setiap hari aku lakukan gitu ya. Padahal memang sesuatu yang berlebihan itu kan tidak baik. Jadi memang lebih sabar lagi ketika sekarang kita banyak mengalami yang namanya pantang makanan. Percayalah itu demi kebaikan kita semua, demi kesehatan kita semua, karena memang makanan yang dipantang itu makanan yang tidak baik untuk kesehatan gitu teman-teman. Dan untuk pola hidup ya,
Pola hidup dulu aku pribadi terlalu apa ya, kayak sembarangan gitu pola hidupnya, baik dari istirahatnya, pola tidurnya gitu ya. Sering tidurnya kadang begadang, tidak kenal waktu. Nah, dengan aku terkena terus satu lagi kayak terlalu menghabiskan waktuku dengan hal-hal yang tidak berguna, teman-teman. Jadi ketika aku terkena anxiety disorder, oh ini benar-benar teguran nih buat aku harus memperbaiki pola hidupku. Ternyata pola hidup yang dari dulu aku jalani itu pola hidup yang tidak sehat gitu. Jadi kita dikasih rambu-rambu, sekarang kamu harus melakukan pola hidup yang sehat, yang bermanfaat gitu, teman-teman. Soalnya dulu kan apalagi di waktu muda gitu ya, masa-masa muda, masa-masa sekolah gitu, benar-benar tidak menghiraukan, tidak tahu pola hidup yang sehat tuh seperti apa, kayak begadangan terus, keluar-keluar terus, kena angin terus, tidak ada olahraga gitu ya. Ternyata itu memang benar-benar ketika aku sudah terkena GERD dan psikosomatik, aku benar-benar merasa kalau pola hidup yang dulu aku lakukan itu tidak sehat, tidak bermanfaat, teman-teman. Nah, sekarang dengan aku dikasih gangguan ini, aku benar-benar memperbaiki pola hidupku, tidur tepat waktu, istirahat sewajarnya, terus berolahraga, terus lebih mendekatkan diriku sama Allah gitu ya. Kalau misalnya dulu kan ada waktu luang kumpul sana kumpul sini, sekarang lebih baik sudah jika tidak perlu lebih baik di rumah ngaji sholawatan gitu ya. Jadi benar-benar apapun yang perlu diperbaiki sekarang itu pasti lebih lebih bermanfaat gitu nantinya, teman-teman. Jadi jangan banyak-banyak mengeluh karena memang kita lagi dikasih rambu-rambu nih, karena kehidupan pola hidupnya kita dulu amburadul. Nah, sekarang tolong diperbaiki dulu ya gitu. Mungkin maksud Allah itu seperti itu, teman-teman. Jadi jangan jangan terlalu meratapi gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya dari pola pikir. Dari pola pikir ini memang memang karena kita dari kecil sudah terbiasa dengan pola pikir seperti ini, jadi aku yakin memang tidak mudah ketika aku menyuruh kalian bisa mengendalikan pikiran negatif gitu ya. Itu memang tidak mudah karena memang pola pikir kita dari dulu, dari kecil sampai sekarang berpuluh-puluh tahun itu terbiasa dengan pikiran-pikiran yang seperti itu, teman-teman. Membiarkan pikiran negatif muncul, terlalu nyaman dengan imajinasi gitu ya. Nah, sekarang perlu dirubah nih pola pikirnya menjadi pola pikir yang lebih sehat. Karena dengan kita kan kalau kita terkena GERD dan psikosomatik tuh yang di pikiran negatif terus ya. Padahal ketika kita berpikiran negatif, maka apapun yang terjadi di tubuh kita tuh responnya akan negatif, teman-teman. Tapi kalau kita berpikiran positif, maka insya Allah segala hal yang akan terjadi di tubuh kita itu adalah positif gitu, teman-teman. Jadi meskipun ada banyak hal yang melatar belakangi itu semua sehingga kita terkena GERD dan psikosomatik, aku ingin yuk kita sama-sama lebih sabar lagi, lebih mencari tahu lagi hal-hal baik. Pasti ada hal-hal baik yang Allah titipkan kok. Pasti ada hal-hal baik yang bisa merubah pola hidup kita, sifat kita, karakter kita. Coba kalian flashback ke belakang, misalnya kalian yang dulu suka marah-marah, sering emosi, sedikit-sedikit marah gitu ya, sekarang diminta untuk lebih sabar lagi, lebih santai lagi gitu. Karena kalau kita meledak terus, akhirnya kita stres lagi, timbul sensasi lagi. Jadi dengan kita dikasih sensasi atau dikasih gangguan ini, kita lebih bisa meredam itu semua, teman-teman. Jadi aku memang mau mengajak kalian untuk lebih sabar lagi, menerima dengan ikhlas, dan yang terpenting kalian harus sadar, teman-teman. Karena ketika kita sadar kalau kita sedang mengalami gangguan ini, maka
akan lebih ikhlas dalam menjalani semuanya, dan memang perlu banyak melakukan pembelajaran dalam memperbaiki pola makan. Mungkin kalian yang masih merasa dadanya panas atau kerongkongan kayak mengganjal gitu ya, itu memang perlu diperbaiki lagi pola makannya teman-teman. Kalian sudah melakukan pola makan yang benar apa belum gitu ya. Nah, ketika kita sudah bisa melakukan pola makan yang sehat, pola waktu makan yang sehat, pola pikir yang sehat, terus pola hidup yang sehat, maka dengan kesabaran insya Allah setelah kita sembuh nantinya kita akan mendapatkan diri kita nih yang baru, yang lebih baik dari sebelumnya, karena memang sudah banyak pembelajaran yang kita alami selama ini, selama kita terkena GERD dan psikosomatik. Jadi memang hal-hal yang dirubah kan untuk kebaikan kita, kayak pola makan gitu ya. Tidak makan sembarangan itu memang untuk kebaikan kita, memang untuk kesehatan kita teman-teman. Jadi sekarang yang lagi banyak sensasi, lebih sabar lagi, lebih ikhlas lagi, aku yakin kok kita semua akan sembuh gitu ya. Hanya perlu tambah lagi upayanya, dioptimalkan lagi doanya. Semoga pada bulan ini senantiasa Allah mengijabah setiap doa-doa baik kita teman-teman. Jadi sekian videoku hari ini. Ya masih banyak-banyak ngeluh, menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri. Sebaiknya sekarang diperbaiki itu semua, tidak menyalahkan siapa-siapa. Lebih baik memperbaiki diri gimana agar selanjutnya kita lebih baik lagi, baik dalam semua hal, yang nantinya setelah kita sembuh dari yang namanya GERD dan psikosomatik, kita bisa menjalani kehidupan yang lebih baik lagi gitu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kalian yang telah selalu mendukung aku. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, dan terus komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.